Saat kita difitnah, saat kita dihujat dengan kalimat-kalimat kebencian, cara yang paling ampuh adalah diam. Loh, kok diam? Tapi kan sakit hati, Mel. Kan bersama sakitnya hati tumbuh keberkahan. Bukankah doa-doa kita menjadi sangat kuat saat kita sakit hati? Jadi kalau kita dibenci, diberi ujaran-ujaran kebencian, dan itu sesuai dengan keadaan, kan yang paling gak enak di saat kita kurang uang nih. Kita dihina sebagai orang yang kurang uang. Nah itu kan sakitnya double-double tuh. Tapi kita harus tetap menampakkan wajah yang damai, harus tetap senyum. Nah, sakitnya hati itu menumbuhkan dan ditumbuhkan di hati itu keberkahan. Sehingga saat dibenci, jangan membalas. Tetapi gunakan semua rontaan, protes, cakar-cakarannya hati itu, gunakan kekuatannya itu untuk berdoa. Sambil seperti ini. Tuhan, lihatlah ini. Aku difitnah. Tuhan, aku jaga wajahku baik. Kenapa? Karena aku saat keadaan seburuk ini tetap dalam pengamatanmu. Orang yang bersabar itu menjadi pemandangan yang indah bagi Tuhan. Jadi, kalau ada orang yang menghina dan menyakiti hati itu, kan disaksikan. Apakah kita demikian rendah kelasnya saat kita dihina kita membalas? Contoh aja nih, kita menitipkan adik kita kepada asisten rumah tangga. Terus ada yang menghina asisten rumah tangga kita. Tapi si asisten rumah tangga ini menghina balik. Kan itu menjadi pemandangan buruk bagi adik kita. Tapi orang-orang yang berkelas kan tidak. Salah satu cara membuat orang terdiam di dalam kebenciannya adalah waktu dia bicara jelek ke kita, kita jawab, "Are you okay? Kamu kenapa?" Orang yang bicara buruk kepada kita, kita tanya, "Are you okay?" Padahal dalam hati kita itu sakit kali. Nah, semakin sakitnya hati, semakin besar keberkahan yang bisa kita unduh karena kita bersabar. Jadi, kembali lagi kepada konsep bahwa pembenci itu adalah orang-orang yang digunakan oleh Tuhan untuk menguji kita, menguji iman kita, ikhlas menerima bahwa orang itu diperankan oleh Tuhan untuk mengkhianati kita. Tuhan hanya memerankan orang yang pantas jahat untuk perilaku jahat. Tidak ada orang baik yang digunakan oleh Tuhan menjadi pembenci. Yang kedua, setelah ikhlas, bersabar, yaitu ada kebaikan di balik rasa marahku dan ada kebaikan di balik rasa kesedihanku. Yang terakhir, yang ketiga, gunakan rasa tenggelam, tercabik-cabik, luka yang tidak berdarah itu, gunakan tenaga dari turunnya hati itu untuk berdoa. Karena orang yang rendah hati, kualitas kehidupan yang bisa dibawanya besar. Tapi orang yang tinggi hati, sedikit sekali yang bisa dibangunnya. Nah, kadang-kadang Tuhan membuat kita rendah hati karena perendahan oleh orang lain.